Indonesia sedang berada di titik penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya alamnya. Selama bertahun-tahun, emas dan nikel kita diekspor dalam bentuk bahan mentah. Namun kini melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah berupaya penuh mengubah pola tersebut. Dari sekedar pengekspor biji mentah, sekarang menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi. Hilirisasi tambang berfokus pada pengolahan bahan tersebut menjadi produk setengah jadi atau produk jadi melalui pembangunan smelter di dalam negeri. Kebijakan ini diperkuat juga melalui Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang melarang ekspor biji mentah, khususnya nikel. Tujuannya jelas, meningkatkan nilai produk, memperbesar ekspor produk, serta memperkuat industri nasional. Dalam sektor nikel, Indonesia saat ini memegang sekitar 21% cadangan nikel dunia dan menjadi pemain utama dalam produksi global. Kawasan industri seperti Morowali di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara berkembang menjadi pusat pengolahan nikel dunia. Smelter-smelter ini memproduksi nickel pig iron atau NPI yang banyak digunakan untuk baja tahan karat. Selain itu, Indonesia juga mulai memproduksi nickel matte dan mixed hydroxide precipitate atau MHP yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Langkah ini sangat strategis. Di era transisi energi, permintaan baterai kendaraan listrik meningkat pesat. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya mengekspor biji nikel, tetapi masuk ke rantai pasok industri kendaraan listrik global. Sementara itu, pada sektor emas, hilirisasi juga terus diperkuat, seperti pada perusahaan PT Antam dan juga PT Freeport Indonesia yang mendorong pemurnian emas dan logam mulia di dalam negeri. Pembangunan Precious Metal Refinery atau PMR menjadi langkah penting agar konsentrat emas dan tembaga tidak lagi dikirim ke luar negeri untuk diproses. Dengan pemurnian domestik, nilai tambah dan penerimaan negara meningkat. Dari sisi ekonomi, dampak hilirisasi cukup signifikan. Pendapatan negara melalui pajak dan penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Lapangan kerja baru tercipta di kawasan industri, aktivitas ekonomi daerah juga tumbuh pesat seiring pembangunan infrastruktur dan industri pendukung. Namun, hilirisasi bukan tanpa tantangan. Pembangunan smelter membutuhkan investasi besar dan energi yang sangat tinggi. Selain itu, muncul kekhawatiran terhadap dampak lingkungan seperti deforestasi, limbah industri, serta pencemaran yang berdampak pada masyarakat lokal dan nelayan. Oleh karena itu, pengawasan dan penerapan prinsip keberlanjutan menjadi kunci agar hilirisasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Kedepan, pemerintah juga mendorong pengolahan nikel, kadar rendah atau limonit menggunakan teknologi hidrometalurgi. Langkah ini membuka peluang pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya kurang optimal. Pada akhirnya, hilirisasi emas dan nikel adalah strategi besar untuk membawa Indonesia naik kelas dalam peta industri global. Dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tinggi. Tantangannya nyata, namun peluangnya jauh lebih besar. Jika dikelola dengan bijak, kekayaan mineral Indonesia dapat menjadi fondasi, kemandirian, dan kekuatan ekonomi nasional di masa depan.